Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatul mukarramun yang saya hormati para alim ulama, para guru, para haji, khusus ketua DKM Masjid Al Hasanah beserta jajaran stafnya, ada Pak Rabto, ada Pak Puji, ada Pak Haji, ada calon haji semuanya. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini temanya hijau namanya. Ya alhamdulillah, semoga generasi hijau, amin. Khusus Saiful Bait Bapak Haji Nano, Ibu Hajah Wartini, alhamdulillah. Ibu Hajah Hajah Iyam, alhamdulillah bisa hadir, bisa silaturahmi malam ini. Dan seluruh tim qasidah yang masih ada deg-degan. Romanya tebang libur 2 bulan ya, pada hilang bacaan. Aduh ya Allah, nanti kecapean. Mudah-mudahan semangat ya, insya Allah ya. Para panitia yang lagi sibuk bagi-bagi kue ya, Ustadz ceramah bagi-bagi kue luar biasa. Ujung-ujungnya pas ditanya ceramah apa tadi Ustadz, kue. Waduh, jamaah rahimakumullah, ini bareng banget Ustadz naik, kue datang. Alhamdulillah, berarti Ustadznya membawa berkah. Nah ya pas banget Ustadz datang, kue keluar. Tadi mau Ustadz belum datang, kue belum keluar. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Yang penting bahagia. Jamaah rahimakumullah, selain silaturahmi pada malam hari ini, temanya besok kita akan sangat berbahagia karena akan dipertemukan dua sejoli insan yang sangat mulia ya, yaitu siapa? Ananda Windy dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Ya, semoga dijadikan keluarga. Nah ini dia. Emang keduanya bacaan. Ya, Ananda Windy dengan Al-Faruq, putra Bapak Hano. Ya, dengan Ibu Wartini atau Muntin. Keluarga Bapak Wahyu dan Ibu Sulistiani yang besok akan melakukan proses akad nikah. Semoga semuanya bisa menyaksikan, amin. Insya
Insyaallah. Jamaah rahimakumullah, kalau ceramahnya mengenai masalah perkawinan, ini ceramah yang paling enak. Karena kalau ceramah masalah kematian serem, ingetin mati baik. Ya, kalau ceramahnya di pengajian ngingetin sholat dulu. Ya, yang gak sholat kesinggung. Kematian nakutin baik katanya. Orang masih resep di dunia, kudu takut gak mati. Nah, ceramah yang paling seneng adalah ceramah masalah pernikahan. Kenapa? Kue ada, nasi ada, ceritanya bahagia terus. Masa depan dunia masih panjang, wih, alhamdulillah. Nah, jangankan yang muda, yang tua aja masih ngebayangin dulu waktu nikahnya. Apalagi yang muda, apalagi yang baru tahun 2 tahun, yang kasihan, yang belum nikah. Kita doain biar buru-buru dapat jodoh, amin ya rabbal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, ya Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa. Bu, pernah nggak sebelum terlahir ibu minta sama Allah agar terlahir jadi seorang wanita? Enggak. Kuasa? Bapak, pernah nggak dulu waktu sebelum terlahir minta sama Allah agar terlahir menjadi seorang laki-laki? Enggak. Itu bukan kuasa kita. Kita terlahir sebagai laki-laki atau kita terlahir sebagai wanita itu bukan kuasa kita, itu kehendak Allah. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja. Salah satu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan makhluk Allah itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada banyak, ada dikit, ada baik, ada buruk, terus berpasang-pasangan. Ini salah satu bentuk kekuasaan Allah. Dan besok dua insan yang berbeda ini akan dipertemukan dalam satu akad cinta yang disebut akdun nikah. Ini juga bukti kekuasaan Allah. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Kenapa manusia harus nikah? Sebab kalau kawin mah gampang. Kawin mah gampang. Ya, yang sulit mah nikah. Apa hikmahnya? Harus ada akad nikah agar keturunan itu menjadi jelas. Menjadi jelas. Jangan sampai keturunan orang jelas. Punya anak, ini anak siapa? Tahu. Bapak yang mana? Tahu, saya lupa. Lah masa masih lupa? Ya Allah, naudzubillah min. Ujung-ujungnya tuh bocah lahir sebagai anak singkong, nggak tahu bapaknya yang mana. Ya karena bapaknya banyak. Ya Allah, nggak bisa seperti itu. Makanya syariat Islam, bahkan seluruh agama, ada yang namanya ajaran untuk nikah, agar akad nikah supaya apa? Keturunannya jelas. Ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bukti kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan makhluk Allah itu berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar mereka semua hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Orang kalau masih ngejomblo belum tenang. Pikirin we. Ya. Enggak dalam mulut. Bicara yang enggak. Begitu sendiri
Iya juga. Alhamdulillah. Ya. Sebab jamaah rahimakumullah, iya sekarang masih muda. Ntar udah tua, siapa yang ngurusin? Ya. Nih, iya kalau punya anak, kalau kagak. Kalau punya cucu. Kalau dia punya anak, pasti punya cucu. Ya, tapi gak usah khawatir. Gak usah khawatir, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, insya. Itu saja tawakal pada Allah. Ya, gak usah khawatir, pasti Allah berikan yang terbaik buat kita. Jamaah rahimakumullah, tujuan pernikahan itu adalah tasbunu ilaiha, makanya cari jodohnya jangan sembarangan. Cari pasangannya jangan sembarangan. Jangan karena gantengnya, jangan karena kayaknya, jangan karena dia anak siapa, jangan. Tapi yang paling utama kata Rasulullah agamanya. Dalam sebuah hadis, nikahilah wanita atau nikahilah laki-laki itu karena pertama, memang betul kita tidak munafik, hartanya, butuh harta. Kedua, keturunannya, betul keturunannya, nasabnya. Ya, kalau orang Sunda bilang bibit, bebet, bobot. Bibitnya jelas, bebetnya jelas, bobotnya pun jelas. Anak saha, orang mana, icing di mana, keturunan saha, kudu jelas. Jamaah rahimakumullah. Tuh. Tapi yang paling utama kata Rasulullah, lihatlah agamanya. Ibu rahimakumullah, ini saya kasih sedikit pemikiran. Dalam sebuah sarah hadis tersebut, apabila seorang wanita, nih wanita dulu nih, atau seorang laki-laki menikahi seseorang itu karena hartanya, misalkan lu nama dari mana yang, oh dia mau pajir dia mah, pasti dah mau bakal sengsara, pasti Allah hinakan. Kalau tujuannya adalah harta. Tujuannya misalkan karena dia cantiknya saja atau gantengnya saja. Kenapa mau nikah sama dia? Kata cewek, oh dia ganteng banget, gak ada yang paling ganteng kecuali dia. Atau sebaliknya, gak ada yang paling cantik kecuali dia. Cantik itu relatif, Pak. Cantik itu relatif. Punya anak satu cantiknya hilang. Apalagi anaknya masih kecil-kecil, warna ungunya hilang. Nah, makanya wanita-wanita yang punya anak kecil-kecil itu warna ungunya hilang. Yang ada warna merah, bawaannya ngamuk. Ya, ungunya hilang. Ntar kalau anaknya udah gede, tuh, udah pada pintar, udah pada kuliah, udah pada hebat, ungunya datang kembali. Makanya jangan aneh, nenek-nenek pada bergaya. Wah, aduh, luar biasa. Karena emang ungunya balik lagi, kenapa? Anak udah gede. Udah gak ada yang dipikirin, pakai baju duit yang ada, ungunya datang lagi. Aduh ya Allah, yang paling bahaya bukan ketiga. Aduh, ya. Zaman sekarang kan gitu, nenek-nenek di sana selfie, di sini selfie, di mana-mana kita selfie. Di sawah selfie, di Tokma selfie, Ramayana selfie, kemana gitu terus selfie. Alhamdulillah. Namanya selfie. Oh zamannya. Nah, ungunya mulai muncul lagi. Nah, waktu masih anaknya kecil-kecil, boro-boro selfie, Ustaz katanya. Megang HP udah diambil sama bocah. Tuh, boro-boro buat dandan, Ustaz, make up kadang-kadang diacak-acak sama bocah. Nah, itu emang seperti itu zaman yang usah khawatir, sabar. Insya Allah. Ya. Kalau orang menikahi itu karena cantiknya saja kata Allah, akan Allah hinakan. Tuh. Wah dia mau keturunan anu Ustaz, wah keturunan orang gedean. Kalau niatnya hanya keturunan orang gedean, Allah hinakan. Banyak Bu cara ngehinainnya. Orang nikah karena kayanya saja. Begitu dia merasa sudah bahagia, sudah dapat segalanya, tiba-tiba ternyata kekayaan membawa bencana. Tidak dikit Pak, Bu, orang gara-gara kaya, kebanyakan kekayaan, ditembak pindah sini pindah sono, nggak tahu bininya banyak Bu. Coba itu, gimana gak tersiksa istri di rumah?
Ya, jangan dikira kekayaan itu mau bahagia, tidak. Ya, ternyata kebahagiaan itu adalah kesetiaan. Maka kata Rasulullah, yang akan dimuliakan itu membawa agama. Neng Winnie-nya ada, Neng Winnie-nya ada. Nah, dengerin Neng nih. Wah mau ngomong. Wah amat ya. Yang jadi uak. Lah, habis saya ingat banget ngajinya di rumah masih kecil, emang karena mau menikah. Ah, berarti saya udah tua. Jamaah rahimahullah. Dengerin nih, Pak Ustadz mau ngomong. Neng, sebentar lagi Neng akan masuk ke alam yang namanya rumah tangga. Yang tadinya tidur sendiri akan ada temannya. Yang tadinya tidak ada yang merhatiin, sekarang ada yang merhatiin. Yang tadinya tidak ada yang diperhatikan, sekarang harus ada yang diperhatikan. Yang tadinya tidak ada yang diurus, sekarang akan ada yang diurus. Jadi tidak sama ketika masih seorang gadis dengan ketika memiliki suami. Ketika mau gadis mau kemana kan terserah dia. Begitu udah punya suami lah jangan, harus izin suami. Kayak ibu-ibu nih, ibu-ibu beli seragam baru izin sama suami nggak? Ada, ada, kudu izin. Ya, ibu-ibu marah itu baju seragam. Ya bapak-bapak ada yang merah, ada yang hijau, ada bulu macam-macam. Aduh, tapi nggak apa-apa, sudah izin insya Allah. Mau ngaji, izin dulu. Pak, nih bapak, ibu rahimakumullah. Sebetulnya kewajiban ngajarin istri ngaji itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban ustadz. Nih, kewajiban ngajarin ngaji pada istri itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban ustadz. Berhubung suami-suaminya orang bisa ngajarin ngaji, maka menyerahkan kepada ustadz. Nah ibu-ibu karena mau ngaji, mau nggak mau harus izin sama suami. Karena suaminya udah mengizinkan, Pak hari ini pengajian, ya silahkan diizinkan. Pak di pengajian ada seragam baru. Mau nggak mau ikut. Aduh ya aduh. Iya pakai dogo-dogo, iya. Iya lagi pada melotot, iya. Alhamdulillah. Emang ibu-ibu begitu Pak, kudu kompak Pak. Kalau orang kompak taruhannya ketinggalan. Jamaah rahimakumullah. Tapi yang jelas adalah izin dari suami. Nah, Neng Widi nanti tuh izin biasakan. Ya. Jangan sembrono bae udah punya suami mah. Insyaallah kita doakan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Ketika sudah tenang, sakinatan fi qulubihim, kebahagiaan, ketenangan diri. Yang tadinya gelisah menjadi tenang, yang tadinya gundah menjadi tenang, sakinatan jadi tenang. Tuh sakinah, mawaddah penuh dengan cinta, warahmatan penuh dengan kasih sayang. Itu tujuan pernikahan. Jadi bukan lagi cantiknya, bukan lagi gantengnya kalau sudah nikah. Tapi yang dicari adalah ridho Allah. Maka hari ini Neng Widi luruskan niat. Nih amanat nasihat wasiat Ustadz Ilyas. Yang pertama untuk pengantin baru, yang harus kita lakukan adalah luruskan niat karena Allah. Jadi pernikahan itu harus karena Allah. Tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang udah pernah menikah, yang sudah pada nikah duluan, sudah jadi bapak-bapak. Yang namanya rumah tangga itu onak dan duri itu selalu ada. Kadang-kadang cemburu enggak jelasnya suka muncul. Yang paling bahaya adalah informasi dari orang ketiga. Nah ini, belum lagi pelakor. Waduh, heboh banget itu.
Kalau kurang-kurangnya iman kepada Allah, kalau kurang-kurangnya niat ikhlas pada Allah, udah kebakar mulu itu. Makanya dari awal begitu masuk jenjang pernikahan, niatkan ikhlas karena Allah. Saya mau melaksanakan ibadah. Di tengah perjalanan rumah tangga ada isu katanya suaminya jalan lagi dengan yang lain. Biarin suaminya jalan sama yang lain, gak apa-apa. Emang suaminya tukang ojek. Lagi lo orang boleh jalan sama yang lain. Ini wanita cantik, udah bagian. Emang dia ngojek kan gitu. Jamaah rahimakumullah. Lah kalau ngikutin isu baik malah para orang bakal tenang. Nah di situ jamaah harus niatkan Allah. Siapapun suamiku, yang penting dia pulang dan ada pada sisiku, alhamdulillah. Gitu. Kadang-kadang protek banget sama laki, apa lu bisa kemana-mana, diikutin baik kemana, diitil-itil, jangan. Jamaah rahimah, niatkan ikhlas karena Allah, gak usah khawatir. Suami juga sama, istrimu adalah amanatmu, kau pilih dia berarti kau siap bertanggung jawab untuk memeliharanya. Kenapa? Karena ketika sudah akad, sang istri adalah milik suami seutuhnya. Bapaknya aja udah gak boleh. Kayak Pak Hano nih, Bu Artini, dari kecil, dari mulai brojol tuh bocah diurus, ya, digedein, disekolahin, besok nikah, ya sudah, bukan lagi tanggung jawab orang tua, tapi mutlak tanggung jawab suaminya. Makanya cari calon menantunya bener soleh, bener-bener soleh, karena semuanya mutlak, selesai. Lah kalau anak laki-laki bu, itu. Ibu-ibu nih, pasti pada punya suami. Bu, ada bahasa begini. Harta suami adalah harta istri. Harta istri adalah milik istri. Tapi suami kita adalah anak ibunya. Laki-laki begitu. Saya ulangi bahasanya supaya ngerti. Ulang. Harta suami adalah harta istri. Harta istri adalah harta istri, tapi suami kita adalah anak ibunya. Artinya ketika suami kita ngasih duit lebih gede sama ibunya, jangan sekali-kali cemburu. Kenapa? Karena suami kita juga pengen masuk surga, berbakti kepada kedua orang tua. Bukan gara-gara yang banyak dalam banyak rame di sinetron kan itu. Gara-gara bini cemburu sama suaminya, kalau ngasih sama ibunya mah gede, sama dia mah kecilan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mertua sama menantu ora akrab. Nauzubillah min. Apalagi kalau mertuanya rada rewel, ngatur bae rumah tangga anaknya. Udah tua katanya masih anak mamah baik. Aduh, parah ada urusan. Nauzubillah min. Padahal emang anaknya kita mah. Nah, jamaah rahimakumullah, Neng Winnie juga harus paham tuh. Ya. Suami kita itu tetap, kalau anak laki-laki mah, Bu, tetap sampai dia dewasa kayak apapun adalah anak ibu. Tapi kalau anak perempuan, kalau dia sudah nikah, sudah tanggung jawab suaminya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Makanya yang dari pertama sekarang adalah ikhlaskan niat untuk ibadah kepada Allah. Usahakan pernikahan ini adalah pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama dan yang terakhir. Artinya apa? Jodohnya langgeng sampai akhir hayat, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, itu harus berdoa. Makanya sakinatan, mawadatan, warahmah. Jamaah rahimakumullah. Terakhir, ini doa saya ingetin. Doanya nanti ketika bertemu dengan pengantin, jangan mengucapkan selamat ya. Ya. Doanya gini, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Doanya itu. Angkat tangan aja. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainahuma bil khair. Baru ucapin selamat ya. Jangan yang panjang, Ustaz. Jangan yang panjang doanya. Barakallahu laka.
Barakallahu la. Artinya apa? Keberkahan buatmu. Makanya pengantin mari doainnya biar berkah. Lah kalau semuanya ngedoain berkah, keberkahan buatmu, keberkahan, setiap orang semua mendoakan keberkahan buatmu, insya Allah, neng, nggak usah khawatir rumah tangga mah. Kalau Allah sudah berikan keberkahan, yang tadinya kita tidak punya apa-apa, menjadi punya apa-apa. Seperti ibu-ibu dulu waktu masih gadis mah masih miskin, rumah numpang sama orang tua, rumah numpang sama orang. Begitu nikah mulai udah pisah, walaupun kontrak juga. Yang tadinya orang punya piring jadi punya piring, orang punya kompor jadi punya kompor walaupun hutang. Yang penting judulnya punya. Ya, ternyata belum punya motor jadi punya motor. Itu berkah tuh. Ya, yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa, walaupun tingkat keberkahan beda-beda. Ada yang begitu nikah ternyata gampang banget usaha, langsung melejit. Ya, langsung diangkat P3K yang buruk kesuruh jadi PNS. Yang bisnis tiba-tiba meleduk bisnisnya, jadi banyak hartanya. Alhamdulillah. Tuh. Itu berkah namanya. Barakallahu laka wa baraka alaikuma. Dan keberkahan kepada kalian berdua, wa jama bainahuma bil khair. Semoga kau dipertemukan, dikumpulkan dalam kondisi baik, pada keluarga baik dan kehidupan baik, sehingga memiliki anak yang soleh dan soleh. Tuh. Jamaah rahimakumullah. Berkali-kali saya sampaikan dalam tema-tema seperti ini, kebaikan suatu kampung masyarakat itu dimulai dari kebaikan dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga kita baik, semuanya baik, insya Allah Pak RT, satu RT jamaahnya baik semua, alhamdulillah. Makanya saya bersyukur di Al Hasanah diadakan pengajian silaturahmi, semua pada baik semua, biar Pak RT nggak terlalu pusing ngaturnya. Lah, coba kalau misalkan ngaji ora, sholat ora, tembang mabuk, biar pusing Pak RT. Lu lagi romannya, gua tangkep. Aduh, oh, giliran bansos mah Pak RT dicariin. RT, bansos RT. Ya Allah, orang dapat, wah jangan-jangan jatahnya dimakan RT. Waduh, kasihan banget Pak RT. Kata RT, pusing gua lu lagi. Gila diatur susah banget tuh masyarakat. Gila bansos dulu. Jamaah rahimakumullah. Tapi kalau jamaahnya ngaji, insya Allah pengertian. Insya Allah Makanya alhamdulillah di pengajian udah Pak RT. Besok pengajian rutinan Pak RT ajakin lagi. Tarik. Jamaah rahim. Semoga berkah Pak RT. Amin. Ya Rabbal. Sehat panjang umur. Jamaah rahimakumullah ya. Sekali lagi Teh Windy, Neng Windy, niat ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah. Kita yang hadir, kita yang menyaksikan, kita doakan baca barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainahuma bil khair. Insyaallah semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa ya, sudah jam 10 kurang. Kita doa semua, angkat tangan, ikhlaskan. Untuk yang sedang makan, stop dulu makannya. Yang ngerokok matiin rokoknya, maksudnya bukan orangnya. Yang ngerokok dimatiin kapok ya. Kita doa ibu-ibu semua yang masih ngegosip, stop gosipnya. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat berbahagia ini, di malam sangat berbahagia ini. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa karimina wa zuriyatina wa maulana Muhammad Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samadu alaina innaka antabur rahim. Allahumma barik lana fi auladina. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama' bainahum khair. Allahumma alif bainahuma kama allafa baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafa baina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama allafa baina Rasulullah wa azwajih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana
wa tahushuwan wa tadarruan wa tabitu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anzil 'alal sabr wa sabit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya adil jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.